Tes 1, 2, 3, recording on. Oke, kita lanjut membahas mengenai Agile Practice Guide atau Agile Practice Guide oleh PMI dan Agile Alliance. Hari ini kita akan membahas tentang Agile Practice Guide atau yang pada bab yang kedua. Ya. Oke, next. Pada bab kedua ini adalah pengenalan mengenai an introduction to Agile atau mengenal Agile. Pekerjaan yang terukur versus pekerjaan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tingkat kesulitan suatu proyek bervariasi dari tipe pekerjaan yang dapat diukur hingga tipe pekerjaan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Proyek dengan pekerjaan yang dapat diukur dapat dilihat dari prosedur yang jelas dan telah terbukti berhasil pada proyek-proyek serupa di masa lalu. Produksi mobil, alat-alat kelistrikan, atau rumah setelah rancangannya rampung adalah contoh-contoh dari pekerjaan yang dapat diukur. Tempat produksi dan proses yang dilibatkan biasanya dipahami dengan baik dan memiliki tingkat ketidakpastian eksekusi dan risiko yang rendah. Rancangan baru, pemecahan masalah, dan pekerjaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya adalah hal yang membutuhkan riset. Hal itu membutuhkan para ahli terkait untuk bekerja sama dan memecahkan masalah untuk menciptakan sebuah solusi. Contoh, orang-orang yang berhadapan dengan pekerjaan dengan ketidakpastian yang tinggi meliputi para insinyur sistem perangkat lunak, perancang produk, dokter, guru, pengacara, dan banyak insinyur pemecah masalah lainnya. Karena pekerjaan yang dapat diukur itu semakin banyak yang bersifat otomatis, maka tim-tim proyek melakukan lebih banyak proyek-proyek pekerjaan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan membutuhkan teknik-teknik yang dijelaskan dalam buku ini. Proyek-proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi memiliki tingkat perubahan, kompleksitas, dan risiko yang tinggi pula. Karakteristik ini dapat menjadi masalah bagi pengguna pendekatan terukur tradisional yang bertujuan menentukan sejumlah besar kebutuhan di muka dan mengontrol perubahan melalui proses permintaan perubahan. Sementara itu, pendekatan Agile diciptakan untuk mengeksplorasi kelayakan dalam siklus pendek dan cepat beradaptasi berdasarkan evaluasi dan umpan balik. Agile Manifesto dan pola pikirnya. Para pemimpin pemikiran atau thought leaders dalam industri perangkat lunak meresmikan gerakan Agile pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Manifesto for Agile Software Development. Lihat pada gambar 2.1. Kami telah menyingkap cara-cara yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak dengan menerapkannya dan membantu sesama dalam menerapkan cara-cara tersebut. Melalui upaya ini, kami telah dapat menghargai individu dan interaksi lebih dari proses dan sarana perangkat lunak. Perangkat lunak yang dapat dioperasikan lebih dari dokumentasi yang menyeluruh. Lalu, kolaborasi pelanggan lebih dari negosiasi kontrak. Lalu, selanjutnya yang terakhir adalah tanggap terhadap perubahan lebih dari mengikuti perencanaan. Jadi kata kuncinya ada individu dan interaksi, perangkat lunak, kolaborasi pelanggan, dan tanggap terhadap perubahan. Dengan demikian, meskipun kami menghargai nilai-nilai yang tercantum di sebelah kanan, kami lebih menghargai nilai-nilai yang tercantum di sebelah kiri, yaitu individu dan interaksi, perangkat lunak, kolaborasi pelanggan, tanggap terhadap perubahan.
12 uraian prinsip muncul dari nilai-nilai tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2. Nomor 1. Prioritas utama kami adalah kepuasan pelanggan sejak awal dan senantiasa memberikan perangkat lunak yang berharga. 2. Menerima hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju perubahan, walaupun sudah dalam tahap akhir pengembangan. Proses Agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif pelanggan. Memberikan perangkat lunak yang dapat dioperasikan dengan baik secara berkala dari setiap beberapa minggu sekali hingga beberapa bulan sekali. Dengan preferensi skala waktu yang lebih pendek. Nomor 4, para pebisnis dan pengembang harus bekerja sama setiap hari selama proyek berlangsung. Nomor 5, membangun proyek di sekeliling individu yang penuh motivasi, memberi mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan, dan percayai mereka untuk menyelesaikan tugas. Nomor 6, metode yang paling efisien dan efektif dalam penyampaian informasi ke dan dari tim pengembang adalah melalui percakapan tatap muka secara langsung. 7. Perangkat lunak yang dapat dioperasikan dengan baik adalah pengukur utama kemajuan. 8. Proses Agile mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Para sponsor, pengembang, dan pengguna harus dapat mempertahankan kecepatan konstan tanpa batas. 9. Senantiasa memberi perhatian terhadap penyempurnaan teknis dan rancangan yang baik dapat meningkatkan kecepatan. 10. Kesederhanaan seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum tuntas adalah hal yang penting. 11. Arsitektur kebutuhan dan rancangan terbaik berasal dari tim-tim yang mampu mengkoordinasi kelompoknya secara mandiri. Nomor 12. Secara berkala, tim memikirkan cara agar dapat bekerja secara lebih efektif, kemudian memperbaiki diri dan menyesuaikan perilakunya terkait hal itu. Walaupun awalnya berasal dari industri perangkat lunak, sejak diresmikannya prinsip-prinsip tersebut telah tersebar ke banyak industri lain. Perwujudan dari pola pikir, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip ini menjelaskan apa yang membentuk sebuah pendekatan Agile. Berbagai macam pendekatan Agile yang digunakan saat ini memperlihatkan garis merah yang serupa dengan pola pikir, nilai, dan prinsip-prinsip Agile. Hubungan ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama, pola pikir Agile. Lalu ada 4 nilai, lalu ada 12 prinsip, dan praktiknya. Agile adalah pola pikir yang ditentukan dari nilai-nilai, dipandu oleh prinsip-prinsip, dan dimanifestasikan melalui banyak praktik yang berbeda. Para praktisi Agile memilih praktik-praktik berdasarkan kebutuhan mereka. Gambar 2.3, hubungan antara nilai, prinsip, dan praktik umum dari Agile Manifesto. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3, model yang terinspirasi oleh Ahmad Sidki itu memperhitungkan Agile sebagai sebuah pola pikir yang diterapkan oleh nilai-nilai Agile Manifesto. Dipandu oleh prinsip-prinsip Agile Manifesto dan diwujudkan oleh berbagai praktik. Penting dicatat bahwa meskipun istilah Agile menjadi terkenal setelah bergabung dengan kata manifesto, namun pendekatan dan teknik yang digunakan oleh tim proyek saat ini sejatinya telah ada sebelum Agile Manifesto hadir. Sejak bertahun-tahun lalu, dan bahkan beberapa kasus sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
Pendekatan Agile dan metode Agile adalah istilah yang mencakup berbagai kerangka kerja dan metode. Gambar 24 menempatkan Agile dalam konteks dan menggambarkannya sebagai istilah selimut atau istilah yang memayungi, yang merujuk pada berbagai pendekatan, teknik, kerangka kerja, metode, dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Agile Manifesto. Gambar 24 juga menunjukkan Agile dan metode Kanban sebagai bagian dari Lean. Hal ini dikarenakan mereka adalah contoh-contoh dari pemikiran Lean yang diberi nama dan sama-sama menggunakan konsep Lean, seperti fokus pada nilai, ukuran kelompoknya relatif kecil, dan menghilangkan pemborosan atau Lean. Apakah Agile itu merupakan sebuah pendekatan, sebuah metode, sebuah praktik, sebuah teknik, atau sebuah kerangka kerja? Semua istilah tersebut bisa digunakan tergantung situasinya. Di dalam buku ini, yang digunakan adalah istilah pendekatan atau approach, kecuali jika ada istilah lain yang lebih tepat. Gambar 24 adalah Agile yang istilah untuk memayungi banyak pendekatan. Next. Secara umum, ada dua strategi untuk memenuhi nilai-nilai dan prinsip Agile. Pertama, mengadopsi pendekatan resmi Agile yang dirancang secara khusus dan terbukti dalam meraih hasil yang diinginkan. Kemudian, gunakan waktu untuk mempelajari dan memahami pendekatan Agile sebelum mengubah atau menyelesaikannya. Penyesuaian yang prematur dan penyesuaian sembarangan dapat meminimalisir efek pendekatan dan karenanya membatasi keuntungan. Lihat Appendix X2 untuk pertimbangan penyesuaian. Strategi kedua adalah mengimplementasikan perubahan pada praktik-praktik sesuai dengan konteks proyek demi meraih perkembangan dalam nilai atau prinsip inti. Gunakan batasan waktu untuk membuat fitur atau teknik khusus untuk menyempurnakan fitur secara berulang. Pertimbangan untuk membagi proyek besar menjadi beberapa bagian juga jika memang baik bagi proyek tertentu. Terapkan perubahan yang akan membantu menyukseskan proyek tersebut. Perubahan tersebut tidak perlu menjadi bagian dari Agile itu sendiri. Tidak perlu menjadi bagian dari praktik resmi organisasi itu. Tujuan akhirnya bukan untuk menjadi pelaksana cara Agile demi mementingkan Agile itu sendiri, melainkan agar mampu senantiasa memberikan nilai kepada pelanggan dan meraih hasil yang lebih baik. Metode Lean dan Kanban. Salah satu cara dapat memahami hubungan antara Lean, Agile, dan metode Kanban adalah dengan menganggap Agile dan metode Kanban sebagai turunan dari pemikiran Lean. Dengan kata lain, pemikiran Lean adalah leluhur yang menurunkan sifat kepada Agile dan Kanban. Warisan yang diturunkan ini sangat serupa dan berfokus pada penyerahan nilai, menghargai orang lain, meminimalkan pemborosan, bersifat transparan, siap akan perubahan, dan senantiasa melakukan perbaikan. Tim-tim proyek kadang merasa ada baiknya menggabungkan beberapa metode sekaligus, apapun yang dapat dijalankan dengan baik dan oleh organisasi atau tim yang seharusnya dilakukan dari manapun asalnya. Yang terpenting adalah hasil terbaik, terlepas dari pendekatan manapun yang digunakan. Metode Kanban terinspirasi dari sistem Lean Manufacturing yang asli dan digunakan khusus untuk pekerjaan dalam bidang pengetahuan.
Metode ini muncul pada tahun 2000 sebagai alternatif dan metode Agile yang umum digunakan saat itu. Metode Kanban tidak terlalu memberikan petunjuk bila dibandingkan dengan beberapa pendekatan Agile dan hanya menimbulkan lebih sedikit disruptif. Sebab ini adalah pendekatan berkonsep mulai dari kondisi terkini yang asli. Tim-tim proyek dapat mulai mengaplikasikan metode Kanban dengan cukup mudah dan melaju ke pendekatan Agile lainnya jika memang diperlukan. Untuk gambaran lebih detail tentang metode Kanban, lihat lampiran A3 mengenai ikhtisar kerangka kerja Agile dan Lean. Ada perdebatan panjang yang mungkin akan selalu ada tentang metode Kanban dan apakah metode ini termasuk gerakan Lean atau Agile. Metode ini disusun di dalam dan di sekitar Lean Manufacturing, tetapi secara umum digunakan dalam pengaturan Agile. Ketidakpastian, resiko, dan seleksi siklus hidup. Beberapa proyek memiliki ketidakpastian yang cukup besar seputar kebutuhan proyek dan memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi tingginya tingkat perubahan dan kompleksitas sebuah proyek. Karakteristik ini dijelaskan pada gambar 25. Ketika ketidakpastian dalam proyek meningkat pula risiko pekerjaan dan kebutuhan untuk menerapkan pendekatan yang berbeda. Guna mengurangi dampak dari risiko ini, tim proyek memilih siklus hidup yang memungkinkan mereka memahami proyek yang memiliki ketidakpastian tinggi dengan cara mengerjakan sedikit demi sedikit. Tim dapat memeriksa hasil kerja mereka jika mereka mengerjakan sedikit demi sedikit, dan mereka dapat mengubah langkah selanjutnya. Ketika tim menyerahkan produk atau layanan sedikit demi sedikit, mereka dapat memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan dengan lebih cepat dan lebih akurat ketimbang menggunakan perhitungan statistik secara tertulis. Ini adalah gambar 2.5 model ketidakpastian dan kompleksitas yang terinspirasi dari Stacy Complexity Model. Ada sederhana, sulit, rumit, kacau balau, atau chaos. Pada dasarnya berisiko. Pendekatan adaptif berjalan dengan baik di tahap ini. Pendekatan linier berjalan dengan baik di tahap ini, yaitu sederhana. Sedangkan rumit dan sulit cocoknya untuk adaptif. Adapun untuk yang kacau balau pada dasarnya itu adalah resiko atau beresiko. Tim dapat merencanakan proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil serta tantangan teknis yang jelas dengan sedikit kerumitan. Namun begitu ketidakpastian dalam proyek itu meningkat, maka perubahan pekerjaan yang mubazir dan pengerjaan ulang juga cenderung meningkat dan hal ini menghasilkan waktu dan biaya. Beberapa tim mengembangkan siklus hidup proyek untuk menerapkan pendekatan berulang dan bertahap. Banyak tim yang menemukan bahwa ketika mereka mengeksplorasi kebutuhan secara berulang dan menyerahkan produk atau layanan yang lebih sering secara bertahap, tim-tim tersebut beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat mudah. Pendekatan berulang dan masing bertahap ini mengurangi pemborosan dan pengerjaan ulang karena tim mendapatkan umpan balik. Pendekatan ini mengandalkan putaran pertama, yaitu putaran umpan balik yang sangat singkat, adaptasi proses yang
Sering dijalankan pengaturan utang prioritas, perencanaan yang diperbarui secara berkala, dan penyerahan produk atau layanan secara frekuen. Apakah arti proyek yang sederhana, rumit, dan kompleks? Bayangkan sebuah proyek besar seperti proyek konstruksi di Big Data di Boston. Sekelas proyek tersebut terlihat sangat gamblang, mengubah jalan layang menjadi jalan bawah tanah, ada persesuaian yang tinggi mengenai kebutuhannya, lihat jalur Y di 2.5, ada ketidakpastian yang rendah mengenai bagaimana proyek itu akan diteruskan hingga proyek dimulai. Dan seperti yang dialami bahwa proyek besar lainnya, mereka ini mengalami banyak kejutan selama perjalanannya. Lalu proyek Big Data ternyata sama sekali tidak sederhana, namun banyak pula proyek yang dimulai dari bagian kiri atau bawah dari Stacy Complexity Model, tidak memiliki sarana nyata untuk berpindah ke pendekatan lain. Nilailah proyek dari segi kebutuhan dan sarana penyampaiannya guna menentukan pendekatan terbaik untuk siklus hidup proyek itu. Pendekatan berulang, bertahap, dan agile berhasil digunakan untuk proyek-proyek yang melibatkan alat, teknis, material, atau domain aplikasi yang baru atau terkini. Mengacu pada bagian 3 mengenai siklus hidup proyek, pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat dijalankan dengan baik oleh proyek-proyek yang membutuhkan penelitian dan pelanggan, memiliki tingkat perubahan yang tinggi, memiliki kebutuhan yang tidak jelas atau belum diketahui, ketidakpastian, resiko, dan memiliki tujuan akhir yang sulit dijelaskan, hard to say. Dengan menetapkan patokan kecil untuk pekerjaan yang berkembang sedikit demi sedikit secara teratur, kemudian menguji dan menganalisanya, tim tersebut dapat mengkaji ketidakpastian dengan berbiaya rendah dalam waktu singkat, mengurangi resiko, dan juga memaksimalkan penyerahan nilai bisnis. Ketidakpastian ini mungkin berpusat pada kecocokan dan kebutuhan, apakah produk yang tepat tengah dibuat, kelayakan teknis dan kinerja, biasanya produk ini dibuat dengan cara ini, seperti itu. Atau proses dan orang-orang yang terlibat. Apakah ini cara efektif yang dikerjakan oleh tim? Ketiga karakteristik ini, spesifikasi produk, kemampuan produksi, dan ketepatan proses, biasanya memiliki elemen dalam tingkat ketidakpastian yang tinggi. Namun, pendekatan berulang dan bertahap memiliki batasan dalam penerapannya. Ketika kepastian baik dari segi teknologi maupun bertahap sangat tinggi, bagian atas dari kanan dari gambar 25, proyek tersebut bergerak dari rumit menjadi kacau balau. Agar sebuah proyek dapat dijalankan, salah satu dari variabel yang tidak pasti itu perlu dikendalikan. Oke, itu sekian untuk bab 2. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya untuk pembahasan 3, yaitu seleksi siklus hidup. Terima kasih.